Halo Bor, kembali lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Akhir-akhir ini ramai tentang pesantren Al-Zaitun yang dianggap menyimpang atau sesat. Beberapa hal yang dianggap menyimpang ialah cara mengumandangkan azan, perempuan satu syaf dengan laki-laki saat sholat berjamaah, khotbah Jumat yang dipimpin oleh perempuan, sampai pengucapan salam yang kontroversi. Selain itu, beberapa kalangan menyebutkan bahwa pesantren Al-Zaitun diyakini mempunyai hubungan erat dengan NII KW9. Benarkah Al-Zaitun ini ada kaitannya dengan NII KW9? Lalu, bagaimana awal mula NII KW9 ini terbentuk? Mari kita bahas, Bor. Pasca kematian Kartosoewirjo, kepemimpinan DITII NII dipegang secara kolektif oleh Agus Abdullah, Kahar Solihat, dan Jaja Sujadi. Dan pada tahun 1976, kepemimpinan DITII diserahkan kepada Daud Bereh yang menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Dalam perkembangannya, NII terpecah menjadi beberapa faksi. Pada periode tahun 1979 sampai 1994, Jaja Sujadi yang tadinya menjadi wakil imam disingkirkan oleh kelompok Adah Jailani yang akhirnya membuat kelompok sendiri. Helmi Aminuddin bin Dhani Muhammad Dahlan keluar dari Darul Islam dan membuat kelompok sendiri yang bernama Tarbiyah pada tahun 1984. NII terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling mengklaim kebenaran kelompoknya dan menyalahkan kelompok yang lain. Pada tahun 1996, imamah NII dipegang oleh Abu Toto Abdussalam. Abu Toto merupakan komandan NII Komandemen Wilayah 9. NII KW9 ini disinyalir telah melakukan penyimpangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan tujuan untuk pembenaran berdirinya negara Islam. Selain itu, mereka melakukan gerakan bawah tanah yang bersifat eksklusif serta dinilai memeras anggotanya dengan infak dalam jumlah yang sangat besar. Asas perjuangan NII KW9 ini dalam mewujudkan cita-citanya merujuk kepada konsep hijrah yang diterapkan oleh Rasulullah selama di Mekah dan di Madinah. Dalam hal ini, NII KW9 menginginkan terbentuknya negara Islam yang berkonstitusi kepada Al-Quran. Selain itu, mereka mempunyai beberapa prinsip, yaitu Al-Batil, Al-Haq, Ittiba, Makiyah, Madinah, dan Al-Furqan. Al-Batil dan Al-Haq yaitu mempertegas garis pemisah antara kebenaran dan kesalahan. Mereka berpandangan bahwa NKRI itu batil, sementara NII adalah hak. Menurut mereka, sholat di masjid NKRI hukumnya tidak sah, sedangkan ittiba yaitu mengikuti. Dalam hal ini, para anggotanya dituntut untuk patuh kepada pimpinan. Sementara Makiyah, Madinah yaitu periode perjuangan untuk mengubah NKRI menjadi NII. Selama NII belum bisa merebut NKRI, bagi mereka pengamalan ibadah seperti sholat, puasa, dan haji dianggap belum wajib. Akan tetapi menggalang dana guna mendirikan negara Islam itu lebih penting. Dan selanjutnya Al-Furqan, yaitu pembeda. Mereka berpandangan orang-orang Islam di luar NII adalah kafir. Dalam menjalankan gerakan NII, KW9 ini terbilang rafi. Mereka bergerak secara rahasia, bahkan dalam merekrut anggotanya dilakukan dengan sangat hati-hati, di mana mereka tidak sembarangan dalam merekrut anggotanya. Setiap anggota NII tidak perlu mengetahui siapa imam tertinggi mereka. Meski begitu, mereka dituntut untuk taat. Kemudian setiap anggotanya diharuskan mengubah namanya menggunakan nama Arab. Kajian-kajian mereka pun dirahasiakan. Hal tersebut guna mengamankan gerakan-gerakan mereka agar tidak tercium oleh aparat. Nah, itu dia Bor sekilas tentang NII Komandemen Wilayah 9. Bagaimana menurut kalian? Apakah NII KW9 ini bagian dari Al-Zaitun yang akhir-akhir ini menuai kontroversi? Atau justru Al-Zaitun dengan NII KW9 ini adalah satu kesatuan? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sejarah, jangan sekali-kali merupakan sejarah, Bor.